Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita melanjutkan kajian kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani rahimahullah. Kita masih di pembahasan zakat dan pada siang hari ini kita bahas nisabnya kambing. Nisabnya kambing kita ulang sedikit. Kemudian ada pembahasan terkait dengan menyatukan yang terpisah atau memisahkan yang menyatu dari hewan yang wajib zakat. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, wa yajibu fi arba'in minal ghanami syah ila mi'ah wa ihda wa ishrin. Masya Allah, wajib pada setiap 40 ekor kambing itu satu kambing. Jadi kambing itu nisab terendahnya berarti 40, sapi 30, onta 5. Jadi onta 5 ekor sudah wajib zakat, sapi 30 ekor sudah wajib zakat, kambing 40 ekor itu sudah wajib zakat. Ila mi'ah wa ihda wa ishrin, cuman jumlahnya itu banyak sekali ini yang satu ekor. Satu ekor itu dari 40 hingga 121. Iya. Kapan sudah 120 hingga 120? Hingga 120. Kapan 121? Itu baru naik 2. Jadi panjang sekali zakat itu satu ekor. Artinya kalau kita punya 50 tetap satu. Kita punya 100 tetap satu. 120 tetap satu. Faedahnya, hikmahnya adalah karena kambing itu cepat perkembangannya. Kadang hanya induk muda yang lahir satu ekor. Karena kalau sudah terbiasa lahir jadi 2, bahkan 3, bahkan bisa satu ekor itu 4. Sehingga baru dalam setahun dia bisa 2 kali melahirkan. Kalau kambing bisa 2 kali melahirkan. Sehingga kalau kita misalnya orang punya 40, berarti dalam setahun bisa jadi 120. Ketika kita bilang setiap 40 satu kambing, berarti dalam setahun bisa dia 3 kambing. Kan begitu. Jadi kambing itu cepat pertumbuhannya, beda sapi. Sehingga 40 sampai 120 itu masih seekor. Nah, nanti kapan naik jadi 2 ekor? Dari 121. 121. Wa fiha syatan ila mi'atain wa wahidah. Padanya terdapat kewajiban 2 ekor hingga 201. Jadi dari 121 hingga 201 ya, itu baru 2 ekor. Baru 2 ekor. Iya. Kapan 201 naik, maka nanti wajib 3 ekor. Ila 300 wa wahidah. Hingga 301. Berarti sekarang sudah kelipatan 100 jadinya kan. Jadi kalau jumlahnya sudah di atas 200, itu jadinya kelipatan 100 tambah 1. Jadi kapan 100 tambah 1 sudah jadi 1. Sudah jadi 1. Jadi dari 40 sampai 120 1. Tapi kalau jadi 201 2. 301 3. Begitu jadinya sekarang. Iya. Terus 301 sampai ke atas fafiha arba. Maka pada 4 jadi 4. Intinya tsumma fi kulli mi'asyah. Dan itu pokoknya setiap 101. Jadi yang dihitung itu adalah awalnya saja. Pokoknya 40 walaupun belum sampai 100 tetap 1. Tapi kalau sudah mulai jumlah punya tak adalah zakat kambing kita punya adalah sudah naik di atas 100, 200, 300,
400, 500, maka setiap 100, 1. Setiap 100 ekor, maka kita wajib bayar zakat, wajib membayar zakat ya dengan 1 ekor kambing. Dengan 1 ekor kambing. Iya, kalau kita melihat onta dan sapi memang sangat jauh ini. Iya. Kalau sapi kelipatan 40 atau kelipatan 30 ya, itu sudah dapat 1 ekor. Sementara kambing kelipatan 100 baru dapat 1 ekor. Hikmahnya seperti yang kita katakan tadi, ketika kita menyatakan kelipatan 40, wah ini nanti dalam setahun lebih banyak yang keluar. Lebih banyak yang keluar, sementara dalam setahun bisa saja tambah 2 kali lipat. Jadi kalau kita punya 100, lahir saja 1 ekor 1, itu kan jadinya 200 dalam setahun, dalam 6 bulan. Lahir lagi berikutnya masing-masing 1, berarti kan jadinya 300. Kalau 300 berarti kan 3 ekor. 3 ekor. Sementara zakat itu adalah hanya setiap kelipatan berapa? Ya, 100. Setiap kelipatan 100. Dalam setahun. Dalam setahun, bukan dalam 6 bulan. Dalam setahun. Iya, dalam setahun. Jadi kita tidak perlu nanti hitung setiap 6 bulan karena dia telah lahir 1 kali. Iya, pokoknya dalam setahun kita hitung. Di atas 100 kelipatan 100. Atau di atas 200 kelipatan 100. Jadi kambing tentunya lebih sederhana dibandingkan dengan onta. Demikian pula apa? Sapi. Iya, karena dia terendah 40. Setelah itu ini sampai 120. Kapan sudah 121? Sudah naik 2. Sudah naik 2. Nah, demikian pula kalau 201, ya, ini 2. 201, 2. 201 sampai 301, 3. 3. Setelah itu, hitunglah kelipatan 100. Hitunglah kelipatan 100. Artinya 404, 505, 606. Iya, paling mudah kalau kambing. Makanya disimpulkan itu kambing sebenarnya. Kalau kita sudah punya di atas 100, setiap 100, 1. Jadi 100 ekor yang kita punya, keluarkan 1 ekor. Keluarkan 1 ekor. Beda kalau di bawah 100. Apakah di bawah 100 sudah wajib zakatnya kambing? Dilihat. Di bawah 100-nya situ apakah 40 ke atas? Atau 40 ke bawah? Kalau kita punya kambing 40 ke bawah, tidak ada kewajiban zakat. Karena nisabnya kambing 40 ke atas. 40 ke atas. Iya, ini yang diterangkan oleh para ulama kita. Kemudian setelah itu beliau berkata, wala yujma'u baina mutafarriqin minal an'am. Tidak disatukan antara yang terpisah dari hewan ternak itu. Jadi kita kalau punya kambing, punya juga sapi, punya juga onta, tidak perlu kita satukan baru hitung. Tidak. Iya, masing-masing. Artinya kalau kambing kita sudah 40, onta masih 20, sapi masih 20, sapi berarti belum wajib zakat. Onta kita baru 4 ekor, berarti tidak wajib zakat. Jadi kita tidak satukan yang terpisah. Tidak satukan yang terpisah. Wala yufarraqu baina mujtami'in, dan tidak dipisahkan yang bersatu, artinya yang sama jenis. Kadang kan orang begini, dia punya sekarang kambing 40, tapi dia pisah-pisah. Dia kasih pelihara saudaranya, pelihara orang, dia kasih pisah. Ada juga ide begitu orang untuk lari dari zakat. Kalau tadi kan tidak boleh disatukan yang sudah pisah. Bahkan kata para ulama begini, Bang. Kita 5 bersaudara. Masing-masing punya 10 kambing. Tidak boleh kita satukan. Bahkan kita bersaudara, kita satukan saja supaya wajib zakat. Tidak boleh, karena masing-masing kita punya kewajiban tersendiri. Artinya kita punya masing-masing 10 belum wajib zakat. Jadi yang terpisah itu jangan disatukan. Yang bersatu, punya tas seorang ini. Jangan dipisahkan. Khosyiatus sedekah.
karena takut zakat. Tidak boleh. Misalnya kita punya sapi 40 atau 30 ekor, seharusnya sudah wajib zakat. Kita pergi pisah-pisah. Kita suruh pelihara saudara satu, sepupu satu, supaya takut zakat. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena juga ya masalahnya zakat itu kan kewajiban yang sedikit. Zakat wajib itu sedikit sekali. Cuman ini kan rukun Islam. Setan akan berusaha bagaimana orang tidak keluarkan. Makanya ketika Rasulullah wafat, banyak orang menahan zakatnya. Yang orang yang biasa keluarkan zakat di masa Nabi, setelah Nabi meninggal, banyak orang menahan zakat. Padahal zakat wajib itu sedikit sekali. Cuma kenapa? Setan. Kan setan itu gini saja. Meninggalkan yang sunnah saja, dia akan goda kita. Yang sunnah. Dia akan goda kita, dia akan rayu kita bagaimana kita tidak melakukan itu sunnah. Dengan alasan lebih sederhana. Kan sunnah. Dengan alasan lebih sederhana, dia akan bilang, sunnah. Padahal walaupun sunnah kita butuh pahalanya. Cuman setan kan tidak mau kita dapat pahala. Dan yang wajib lebih. Yang wajib, perjuangan setan untuk menggoda kita meninggalkan yang wajib lebih. Karena dia tahu, meninggalkan wajib itu di samping tidak dapat pahala, dapat dosa. Kan kalau sunnah kan cuma tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Iya, yang wajib dia lebih akan perjuangkan. Karena bukan hanya tidak dapat pahala, juga dapat dosa. Itu setan inginkan. Makanya paling berat itu mengeluarkan zakat wajib. Lebih ringan sedekah biasa. Iya, kita mudah mengeluarkan. Kalau kita punya uang 10 juta, kita sedekah ke orang 250. Kalau sedekah sunnah, mudah sekali pasti. Tapi kalau dikatakan 10 jutamu itu wajib, sudah wajib zakat. Berat itu, padahal 250 juga mau kita keluarkan. Kenapa? Itu perbedaannya. Sedekah sunnah kalau kita tidak lakukan, tidak dapat dosa. Sedekah wajib kalau kita tidak lakukan, dapat dosa. Iya, ini yang harus kita pahami dalam hal ini. Wala syai'a fi madunal fariidhah. Masya Allah. Kata beliau, tidak ada kewajiban apapun di bawah yang batasan wajib itu. Artinya kita punya 4 ekor. Iya. 4 ekor onta, belum wajib. Kita punya 20 ekor sapi, belum wajib. Kita punya 30 ekor kambing, belum wajib. Jadi tidak ada kewajiban. Iya, tidak ada kewajiban kalau di bawah itu. Iya, kalau di bawah itu. Iya. Kemudian kata beliau, wala fil auqas. Tidak ada pula kewajiban pada al-auqas, yaitu antara 2 kewajiban. Nah ini juga al-auqas antara 2 kewajiban. Artinya gini, kadang kita itu diperhadapkan. Kambing, nah, kan kalau 121 sudah naik jadi 2. 121. Sekarang ini kita punya 100 atau 120. Kan begitu? Kan 120 adalah 1. Naik 1 ekor baru jadi 2. Berarti ini kan antara 2 sama 1 ini. Iya. Tidak wajib. Iya. Tidak wajib kita keluarkan 2. Gara-gara apa? Kadang kan kita mau, hati-hati kan cukup 2 ini. Enggak wajib. Tapi kalau kita mau keluarkan berarti sunnah. Misalnya kita sudah punya 120 ini. Kewajiban tak berapa? 1 ekor kambing kan begitu. Tapi kan kita bilang sisa 1 mam ini kalau ada 1 ini jadi 2. Akhirnya kita keluarkan. Apa hukumnya? Enggak apa-apa. Sunnah. Cuman enggak ada kewajiban. Enggak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Di antara 2 wajib itu tadi. Iya, wa makana min khalitaini fayataraja'ani bisawiyah, iya, dan juga apa yang 2 digabungkan dan akan kembali sama. Kan kadang gini, Mbak. Dulu orang kan gembala di luar. Orang gembala di luar. Kadang itu punya 2 orang, tapi pengembalanya dia satukan. Iya, daripada mereka jaga masing-masing,
Lebih baik mereka ini 2 pengembala atau 3 pengembala, dia bersatu, dia kasih makan sama ini hewannya tuannya. Jadi misalnya yang punya 3 orang, dari 3 orang ini punya 3 pengembala. Kalau mereka jaga masing-masing, dia pisahkan, kan begitu. Minumannya sama, makanannya sama. Kalau dia pisahkan agak repot. Tapi kalau dia satukan, akhirnya mereka jaga bertiga. Makanannya sama, minumannya sama, tempat makannya sama, tempat minumnya sama. Itu tidak dihitung sama. Karena beda pemilik. Jadi maksudnya, samanya tempat makannya, samanya tempat minumnya, tidak menjadikan itu disatukan. Hitungan zakatnya. Karena yang dilihat adalah pemiliknya. Nah, ini juga penting diingatkan. Walaupun sama tempat minum, sama tempat makan, bahkan para ulama, sama kandangnya. Kan kadang juga orang kalau pulang, dia kasih sama tempat tidurnya. Maksudnya tempat ininya, sebelum besok dikeluarkan kan sama-sama juga. Akhirnya dia satukan kandangnya. Satukan kandangnya, tempat bermalamnya. Iya, ini tidak berlaku. Itu tidak menyatukan zakatnya. Karena yang dilihat adalah si pemilik. Iya, si pemilik. Ada orang masing-masing punya 10 ekor sapi. 3 orang. Masing-masing punya 1 gembala. Maka tidak bisa kita bilang, wah ini kan 1 tempat makan, 1 tempat minum, 1 tempat tidur. Wajib 1 ekor. Karena 30 ekor sapi sudah wajib 1. Kan begitu? Tidak. Yang kita lihat adalah yang punya. Maka kata beliau, wa ma kana min khalitaini fayataraja'an bisawiyah. Ya, apa yang tergabung, 2 yang tergabung dan keduanya kembali sama, tidur sama, minum sama, makan sama, juga enggak. Wala tu'khudhu harimah. Masya Allah. Untuk zakat, ini penting bagi sahibul an'am, pemilik hewan ternak. Demikian pula pemungut zakat. Ternyata dalam memungut zakat itu tidak mengambil yang sudah tua usianya. Kan rata-rata sebelumnya kan umur 2 tahun, umur 1 tahun, umur 3 tahun. Jadi tidak diambil yang tua itu dalam zakat. Tidak diambil yang sudah tua. Waladatu uwar, tidak pula yang buta matanya. Iya, karena kalau ada orang punya hewan ternak buta matanya kemudian keluarkan zakat, pelit itu. Karena dia keluarkan yang cacat. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik. Tidak menerima kecuali yang baik. Iya. Allah kan cuma mewajibkan yang sedikit. Jangan keluarkan yang buta. Wala aib, jangan pula yang ada cacatnya. Bukan hanya buta, pincang. Enggak. Dan dikeluarkan. Yang pincang, yang kurus, yang sakit, tidak dikeluarkan. Keluarkan yang sehat. Iya, wala sogiratun wala akulah. Wala ukulah. Tidak pula dikeluarkan ya yang kecil. Baru lahir keluarkan. Jangan, karena kan orang akhirnya pemungut zakat juga susah pelihara. Mau dipotong atau dijual juga masih kecil, dagingnya masih sedikit. Enggak. Makanya dibatasi umurnya paling bagus ya 1 tahun, masuk tahun kedua. 2 tahun, tahun ketiga. 3 tahun, masuk tahun keempat. Kan begitu. Rata-rata. Kambing yang usia 1 tahun. Iya, yang usia 1 tahun. Jangan keluarkan yang kecil. Wala ukulah. Jangan juga keluarkan kambing yang al-akulah. Ya, al-akulah ini kambing yang dikebiri, yang dikasih mandul. Iya, kan biasanya masalahnya kalau orang dia kasih mandul, biasanya dia mau makan. Orang itu kambing kalau dia kebiri, kan nanti bodinya jadinya besar, dagingnya lebih banyak, terus tidak berbau seperti yang kawin. Jadi itu untuk dia makan. Jadi jangan diambil yang orang dia mau makan. Iya, yang dia siapkan untuk makan. Enggak. Jangan diambil. Wala rubba. Jangan diambil kambing yang rubba. Rubba itu yang dipelihara di rumah.
Jangan, makanya itu dipersyaratkan yang kita ambil zakatnya itu adalah yang digembala di luar. Jangan disayang, kan kalau dia pelihara di rumah berarti dia jaga sekali itu. Apakah karena cantik bulunya? Iya. Atau bibitnya memang bagus. Kita tidak boleh mengambil itu. Wala makhid. Masya Allah. Tidak boleh kita ambil yang lagi makhid, lagi hamil. Jangan diambil zakat, kita tarik zakatnya orang dari sapi, onta yang lagi hamil, kambing yang lagi hamil. Jangan. Ambil yang sebelum itu. Iya, ambil yang sebelum itu. Wala fahlu ghanam. Dan jangan juga ambil zakat dari fahlu ghanam, dari pejantannya. Hewan ternaknya itu kan biasanya orang itu ada hewan ternak, dia ada pejantannya yang untuk memang dia simpan untuk ini mengawin ini sapi-sapinya, ontanya atau kambingnya. Kan mereka sudah punya aturan. Oh, setiap 8 betina bisa 1 jantan. Itu kan dia sudah simpan memang. Tidak boleh kita ambil yang itu. Jelas semua ini sebenarnya masuk dalam ucapan Nabi, wa iyyaka wa karaim amwalin nas. Hati-hati harta yang berharganya. Hati-hati kamu dari yang berharganya, dari punyanya orang. Makanya dia tidak boleh juga yang berharga di orang itu. Tidak boleh juga orang itu keluarkan yang rendahan. Tapi pertengahan. Kita memang diingatkan seperti itu. Ya, ini semua berharga ini. Pejantannya. Lagi hamil. Semua ini berharga. Atau yang dia pelihara di rumahnya. Berharga. Atau yang memang dia siapkan untuk makan. Tapi tidak boleh juga yang rendahan. Makanya tidak boleh juga dikeluarkan yang kecil. Tidak boleh. Tidak boleh yang cacat. Tidak boleh yang pincang, buta, sakit. Tidak boleh. Jadi pertengahan. Yang pertengahan. Ini yang belum ingatkan terkait dengan penutup dari zakat hewan ternak. Nah, setelah itu kita masuk di zakat emas dan perak. Iya, zakat emas dan perak ini insya Allah kita ambil lagi nanti, atau kalau mau ambil juga tidak apa-apa ini. Karena emas dan perak ini sederhana sedikit sekali. Tidak bergolongan seperti ternak. Kita ambil bagus ini ya. Iya, karena sedikit sekali. Kata beliau babu zakat dzahab wal fiddah. Bab zakat emas dan perak. Dan disinilah nanti kita kiaskan rupiah. Karena ini yang punya nilai, punya harga. Kata beliau, idza hala ala ahadihim al-haul rubul usyur. Belum berbicara dulu yang wajib dikeluarkan. Jika sudah mencapai usia setahun, emas atau peraknya yang kita punya, wajib dikeluarkan 1/40. Ini sesuai dengan lafaz hadits. Kalau kita kan biasa bilang 2,5%. Itu ucapan kita. Kalau ucapan Nabi 1/40. Kalau saya lebih sering menggunakan ucapan Nabi lebih bagus daripada 2,5%. Walaupun sama hasilnya. Cuman kan kita terbiasa dengan yang Nabi ucapkan lebih bagus kan. Itu kan wahyu. Walaupun hasilnya tidak akan jauh, tidak akan beda. Tidak akan beda. Jadi kalau emas atau perak usia setahun, maka nanti wajib 1/40. 1/40. Berapa nisabnya? Belum katakan. Wa nisabud dzahab. Jadi enggak. Bukan berarti langsung usia setahun wajib zakat. Enggak. Ada nisabnya. Wa nisabud dzahab isruna dinaron. Nisabnya dzahab emas itu 20 dinar. Jadi kalau kita sudah punya nilai 20 dinar, maka kita sudah wajib zakat. Kalau tinggal setahun. Pertanyaan kita, berapa 20 dinar? Karena sekarang ini kita tidak kenal itu namanya 20 dinar. Karena penggunaan zaman kita ini, yang terakhir ini, semua gram. Semua adalah gram. Sekarang 1 dinar itu berapa gram? Nah, ini yang diteliti, Pak. 1 dinar itu adalah 4,25 gram.
4,25 gram. Kali pakai 20. Kan Nabi bilang 20 dinar. Nah, sekarang kita kan rata-rata pakai gram. Ketika orang Arab bilang ini 1 dinar. Kan begitu jadinya. Kan kita kenal selama ini apa berapa? Langsung 85 gram kan. Tapi kan Nabi tidak ucapkan dengan gram. Kan begitu. Nabi itu menyatakan zakat emas adalah 20 dinar. 20 dinar. Sekarang kita ini berapa 1 dinar? 1 dinar adalah 4,25 gram kali 20 ya sama dengan 85 gram. Gitu jadinya. 85 gram. Itu nisabnya emas. Nisabnya emas. Wa nisabul fiddah, sementara nisabnya fiddah perak. Kalau sekarang jarang kita punya perak ya. Ya, rata-rata sekarang yang berharga adalah emas. Tapi orang dulu sama, antara perak dan emas sama-sama. Ya, sama-sama punya nilai tukar. Nisabnya perak, 100 dirham, 200 dirham. Lebih tinggi angkanya, tapi lebih murah harganya. Iya, itu dia. 200 dirham. Sekarang tinggal kita hitung. 200 dirham. 1 dirham itu berapa? 1 dirham itu 2,975 gram. 2,975 kali 200. Berapa kira-kira jadi? Iya. Kan 200 dirham. 1 dirham 2,975 kali 200. 595 gram. Jadi 595 gram. Apa fungsinya kita tahu ini? Uang rupiah kan nanti. Kan kita nilai dengan harga ini. Jadi wajib kita tahu ini. Iya, berapa nisabnya emas? Berapa nisabnya perak? Karena kita mau masukkan rupiah nanti. Karena sekarang ini orang bukan lagi mau beli barang itu dengan emas atau perak. Bukan. Sekarang uang kertas. Iya. Uang kertas sekarang. Walaupun masih ada negara juga yang pakai. Seperti kayak Kuwait. Masih emas perak dia. Dengan kita kan rata-rata sudah. Kertas sekarang yang punya nilai. Ya, yang punya nilai. Tidak sama dengan dulu. Nah, jadi berarti kalau kita gramkan, ya mudah kita hafal. Emas nisabnya 85 gram. 85 gram. Perak nisabnya adalah 595 gram. 595 gram. Itu nisabnya. Wala syai'a fi maduna dzalik. Tidak ada zakatnya kalau di bawah itu. Artinya kalau kita punya emas hanya 20 gram, tidak ada zakatnya. Karena harus 85. Kan begitu. Jangan rupiahkan. Rupiah lain lagi, Mas. Jangan dirupiahkan. Emas ini adalah penyebutan angka gram. Perak itu penyebutan angka gramnya. Kan uang tidak ditimbang. Jadi kita mau gramkan itu uang. Kan begitu. Enggak, jangan. Nah, nanti kalau memang kita punya uang, baru diemaskan atau diperakkan. Begitu, jangan dibalik. Jadi kalau kita punya emas atau perak, jangan diuangkan supaya sampai nisab. Nah, kalau itu sudah punya angka. 85 gram emas, 595 gram perak. Tidak ada di bawah itu. Wala zakata fi ghairihima minal jawahir. Dan tidak ada zakat pada selain keduanya dari perhiasan tadi, Pak. Jadi mutiara misalnya. Atau apa? Apa itu yang intan, berlian, tidak ada. Kecuali kita mau perdagangkan. Kecuali kita mau perdagangkan atau kita invest. Misalnya orang beli itu untuk tabung, nanti naik harga baru dia. Itu kan masuk diperdagangkan. Jadi tidak ada zakat pada selain itu. Kemudian kata beliau, wa amwalit tijaro wal mustaqallat. Iya, dan harta perdagangan,
harta perdagangan. Demikian pula al-mustaghallat-nya ini diperselisihkan. Apakah dalam perdagangan ada zakatnya atau tidak? Apakah ada zakatnya atau tidak? Iya, masalah hal ini perdagangan dan yang benarnya ada zakatnya. Tapi para ulama menyatakan harus yang bergeraknya. Bukan yang tidak diperdagangkan. Yang minimal, orang berdagang. Ada modal yang dikeluarkan, tidak diperdagangkan. Sewa ruko. Beli raknya. Itu kan tidak diperdagangkan. Itu tidak ada zakatnya, kan tidak bergerak. Yang diperdagangkan, yang ada zakatnya adalah yang diperdagangkan. Yang diputar. Yang diputar. Al-Imam Syaukani rahimahullah tidak memasukkan harta perdagangan sebagai zakat. Belum tidak memasukkan. Sebagai harta yang wajib zakat. Dia hanya memasukkannya nanti hasilnya. Kalau tersimpan setahun. Dan intinya sama-sama buahnya nanti. Cuman mayoritas ulama memasukkan memang. Kenapa? Apa bedanya nanti? Artinya kalau menurut Imam Syaukani, yang belum laku, tidak ada zakatnya. Gitu aja nanti. Sementara ulama lain yang menganggap zakat, yang belum laku kita taksir sesuai harga belita. Iya, bukan harga jual. Kan harga jual kan sudah gabung antara modal dan untung. Kalau belum laku, harga beli saja. Dihitung, bukan harga jual. Kecuali yang tidak diharapkan lagi lakunya. Kan ada sebagian barang itu tidak laku, ini sudah lewat masanya. Tidak dihitung. Karena kan sudah tidak diperjualbelikan itu. Begitu. Cuma emas Pak tidak berlaku. Kalau emas. Selesai. Tinggal penutupnya adalah yang kita punya senilai emas atau perak. Yang kita punya senilai emas atau perak ikut ke perak atau emas. Begitu. Artinya gini, kalau kita punya uang senilai emas, wajib kita keluarkan zakat seperti nisab emas. Tapi kalau kita punya uang sudah seperti nilai perak, sudah wajib kita zakati. Karena kan nilai tukarnya sebabnya. Nilai tukarnya. Jadi jangan sampai maksudnya kalau kita punya rupiah, nanti senilai emas baru kita keluarkan zakatnya. Tidak. Kalau sudah dapat salah satu dari dua nisab tadi, keluarkan zakatnya. Kan sama ini semua. Sama ini. Uang rupiah ini sama dengan emas, sama dengan apa? Perak. Maka yang mana dapat nisabnya, kita sudah mulai zakati. Artinya gini, kita sudah punya nilai uang rupiah sekarang, tersimpan setahun. Senilai perak. 595 gram. Keluarkan. Zakatnya berapa? 1/40. Kita punya misalnya 100 juta. Oh, sepakat ini. 100 juta itu kan sudah dapat nilai emas, sudah dapat juga perak. Otomatis itu. Karena perak jauh lebih, memang tinggi gramnya, tapi harganya murah sekali. Sehingga 100 juta itu sudah dapat nilai emas dan perak. Maka kita bagi 40. Hasilnya zakatnya. Wajib zakat. Iya. Kan itu kan diharap juga bisa kembali, Pak. Iya. Store terus dan tersimpan setahun. Wajib kita zakat. Pokoknya 1/40. 1/40. Ini berarti selesai ini sekarang. Zakatnya peternakan sekaligus dengan zakat emas perak dan ikut di dalamnya mata uang. Ikut di dalamnya mata uang. Alhamdulillah. Berikutnya nanti itu zakat pertanian. Ini kita akhirkan insyaAllah. Sisa sedikit lagi masalah ini zakat. Alhamdulillah. Sisa pertanian, sebenarnya sisa pertanian, kemudian yang berhak menerima zakat.
Itu kan juga perlu yang berhak menerima zakat. Kita akhirkan nanti lagi insya Allah. Alhamdulillah. Kita lanjut di pertanyaan. Bismillah Ustaz. Kalau seumpama Ustaz kayak apa? Perhiasan kan itu biasa emas tapi ada bumbu-bumbunya lagi di atas Ustaz. Itu bagaimana apa istilahnya? Yang dihitung adalah emas murninya, Nah, kalau bukan itu ada kan ada ya, ada mata-matanya di atas iya biasa ada permatanya kan? permatanya. Bukan itu emas. Berarti harus dicabut dulu tadi baru ditimbang. Enggak harus kan, penjual emas itu tahu Pak. Oh, Ketahuan gitu. jadi gramnya, karena yang dia catat adalah bukan masuk dengan itu. Oh, baik Ustaz. Iya. Ya, paham. Kan simpan ke bukunya. Ustaz, terkait ternakan ini. Tadi itu maksudnya akumulasi misalnya dalam 1 tahun misalnya. Tapi beranak, tapi sudah dijual, berkurang ceritanya. Apakah sudah termasuk itu hitungannya? Jadi yang kita hitung itu dalam zakat adalah ketika tutup buku tutup buku. Ada yang bulan Ramadan kita keluarkan zakat. Yang ada di bulan Ramadan itu. Kalau yang ada di bulan Ramadan itu misalnya sekarang, sebenarnya kita ini di tengah tahun punya 30-40 ekor kambing. Yes. Nah, ternyata di tengah perjalanan kita potong. Karena ada kebutuhan makan misalnya atau acara, atau kita jual karena ada kebutuhan. Maka kurang. Di akhir, di penutupan umur, kurang. Tidak ada zakat. Oh, berarti tidak berlaku akumulasi. Tidak berlaku. Jadi maksudnya tidak terhitung itu semua yang lahir dalam tahun itu. Sama dengan perdagangan. Yang mayoritas mengatakan wajib zakat, itu tidak dihitung itu kemasukan tak setahun. Tapi yang dihitung adalah waktu tutup buku berapa nilainya. Yang kita punya. Tambah dengan modal yang masih ada berupa barang. Oke, artinya Ustaz yang terkait emas lagi. Kan pada saat berjalan waktu kayak emas gitu ya, kita punya sesuai dengan syarat itu 85 gram gitu ya. Tapi itu harus hitungannya dalam 1 tahun. Setahun tinggal. Harus 1 tahun ya. Umurnya. Kalau tidak cukup 1 tahun, belum wajib. Oh, belum wajib. Tunggu baru usianya, sisa berapa bulan. Oh, berarti cut off-nya tetap 1 tahun. Iya, memang dia. Karena beda dengan zakat pertanian. Kalau pertanian setiap panen. Karena banyak teman-teman mungkin ragu beli emas itu karena takut setiap beli itu harus ada zakatnya. Enggak, bukan setiap beli. Setelah berumur setahun. Jadi misalnya berjalan beli kita, misalnya bulan Ramadan kita beli. Pada saat hari bulan Ramadan ke depan, tapi kurang 1 hari atau 1 minggu gitu ya. Kita jual 1 gram, enggak wajib. Enggak masuk. Yang penting bukan untuk menghindari zakat. Ya. Itu inti poinnya. Kalau untuk menghindari zakat, itu tadi yang masuk. Enggak boleh. Tapi kalau memang baik kita ada kebutuhan. Kan ada juga orang itu beli emas, dia tunggu, dapat harga naik, dia jual karena ada kebutuhan. Ya enggak jadi. Karena kemarin-kemarin kita anggapannya kita takut beli emas setiap setiap gram gitu. Enggak. Jadi harus nisab 20 dinar, usia setahun. Dua syarat. Nisab 85 gram dan berusia setahun. Baru paham kita juga. Sekira kemarin-kemarin itu kita ini juga tahan-tahan istri bisa emas harus ada zakatnya begitu. Ternyata ada batas minimumnya ya. Iya. Dan ada waktunya juga. Pokoknya di bawah, itu bagus sekali ucapan Syaukani tadi. Di bawah 85 enggak ada. Nah, jadi kadang sebagian orang, ada zakatku ini kah? Emas yang dia pakai apa itu, jangan sampai sudah dapat. Ternyata ya semua yang dia pakai itu belum sampai 85 gram. Kan bisa orang anggaplah lehernya 10. Nah, gelangnya, cincinnya, kan jarang cincin itu 10 gram. Baik, gimana itu besarnya kan? Ya. Terus itu Ustaz, yang tadi terkait haji, ya kita tabung gitu. Tapi haji itu kan tidak tidak biasanya kita
terreset gitu ya. Misalnya belum sampai 100 pada saat 1 tahun. Tapi di tahun kedepannya itu sudah sampai 100. Apakah tidak berlaku, Ustaz? Dia terreset setiap 1 tahun. Maksudnya? Misalnya ini kan jumlah uangnya setara dengan 85 gram. Nah, tapi awalnya itu kita menabung di bawah 85 gram. Tapi sudah cut off 1 tahun. Ya, baik. Nanti pada saat 1 bulan ke depan itu sudah cukup 8 bulan cukupnya, Pak. Oh, Itu hitung awalnya. Iya, misalnya ini kan kita tahu kan, segenap 100 bulan ini. Disitulah umur mulai hitungnya. Kalau kita kiaskan ke perak, emas pada, kalau kita kiaskan ke emas kan berarti sampai 85 gram dulu. Kalau perak kan lebih cepat. Oh, artinya pada saat senilai perak kita mulai menabung ini, Ustaz. Misalnya di cut off sebelum 1 tahun itu sudah 85. Iya. Sebelumnya. Ya. Sudah belum sampai juga 85. Tapi pada saat 1 tahun itu belum sampai juga. Tapi setelahnya lewat dalam 1 tahun itu baru start perhitungannya. Di situ. Oh, baru start perhitungannya. Iya. Jadi hitung awal itu nisab itu tersimpan setahun. Nisab tak? Bukan yang kita mulai tabung dari sekarang. Enggak. Sudah sampai nisab dan berusia setahun. Ada yang sekarang kita punya emas, kita beli terus ternyata sudah 85 gram. Iya. Baru start itu. Baru start. Tapi belum setahun. Ini hanya perjalanan menabung. Belum terhitung. Belum. Waktu wajib itu 85 ini tersimpan setahun. Oh, full lengkap 155. Iya, tersimpan setahun. Wajib zakat. Siap. Iya. Yang 85 gram ini ada kebutuhan lah dijual. Berarti tidak cukup 85 gram ini ceritanya. Tidak cukup. Nah, nanti 2 bulan kemudian kita baru beli lagi emas untuk cukupi 85. Apakah terhitung ini yang 2 gram yang tergantung ini lagi nanti. Ini lagi tergantung ini. Apakah lahir karena itu tadi yang kita ambil? Jadi kan begini, Pak, kadang itu orang dia ambil ke itu. Misalnya anggap sekarang sudah 80. Iya. Dia ambilnya 20 gram. Kan jadinya sisa 60. Iya. 20 ini dia putar ke. Sehingga menjadilah 2 bulan ke depan 85. Itu masuk, Pak, karena dia ambil untuk dia putar. Tapi kalau kita ambil tadi untuk makan, itu baru gugur. Meskipun nanti kita cukupi 2 bulan. Berarti Begitu. ini 2 bulan, ini baru 2 bulan usianya di. Betul. Jadi kita lihat lagi, apakah ini tertutup 85 ini karena tadi itu yang kita ambil? Kita putar dulu kan? Iya. Akhirnya kita kembalikanlah jadi 85 jadinya. Padahal tadi belum cukup. Iya. Ya berarti kan hasil dari itu. Oh, itu dihitung. Itu dihitung. Tapi kalau untuk makan tak, kita ambil untuk beli kendaraan tak. Enggak. Untuk penggunaan pribadi. Berarti kembali lagi haulnya ini. Kembali lagi. Yang di tambahan di saat genap. Tapi itu saja yang perlu diperhatikan adalah bukan karena unsur sengaja. Iya. Supaya tidak masuk. Betul Ustaz, ya. Tidak masuk terus haulnya. Kita kurang terus mendekati kurang. Itu dihukumi lawan dari maksud. Iya, karena kan itu menunjukkan kikir kan? Karena rukun Islam ini. Masalah rukun Islam tidak boleh kita akali. Nah, ini terkait hewan kan yang kemarin pekan lalu itu kan hewan ini yang disakatin hewan gembala, Ustaz. Nah, beda kalau hewan yang kayak orang ternak terus dijual susunya kah atau dijual memang hewannya. Nah, itu dia masuk di zakat yang dihasilkan dari itu atau tetap kambing juga? Betul. Jadi selama tidak digembala dan tujuannya perdagangan, maka perdagangan. Masuk jadi. Betul. Jadi hewan itu tidak kena zakat. Hasilnya yang kena. Baik, Ustaz. Nah, ini yang makanya belum tadi kalau Imam Syokadi tidak memasukkan memang.
perdagangan tidak masuk. Beliau menyelisih mayoritas dalam hal ini. Dia selisihi mayoritas. Nah, nanti kapan jadi? Kalau tersimpan hasil dari perdagangannya itu. Kalau mayoritas bilang ada zakat perdagangan. Kalau ini beda. Oh, ini satu Ustaz, di luar dari tema ini Ustaz. Saya pernah dengar itu Ustaz, ada apa? Kalau selesai sholat rawatib itu, ketika kita duduk diam terus zikir sampai selesai itu, maka dosa-dosa akan diampuni Ustaz. Nah, apakah memang kita tidak boleh pindah dari tempat sholat itu sebelum zikir atau bisa bergeser ke samping atau ke belakang Ustaz? Bisa, karena memang di hadis itu tidak menunjukkan tidak bergeser. Tidak, di hadis itu siapa yang bertasbih 33 kali. Setelah sholat, bertakmid 33 kali. Bertakbir 33 kali. Kemudian dia genapkan dengan la ilaha illallah tahlil sekali. Atau takbir dia tambah jadi 34 kali. Genap 100. Maka akan dihapus dosanya. Walaupun sebuih lautan. Itu kan tidak ada dipersyaratkan harus duduk di sini. Tidak. Berarti tidak apa-apa Ustaz? Tidak apa-apa. Nabi kan dari depan beliau duduk bersandar di tiang, di tembok, di palang masjid, pelepah kurma. Sama satu lagi Ustaz. Kalau kita masbuk Ustaz, terus dapat tahiyat, imamkan tahiyat. Nah, apa kita juga ikut baca tahiyat atau bagaimana Ustaz? Nah. Ikut dapat, ikut baca. Walaupun ada juga mengatakan diam saja sampai dia selesai karena kita belum waktunya tahiyat. Tapi ikutnya seumpama dia tahiyat akhir Ustaz. Apa kita juga ikut sampai tahiyat akhir atau tahiyat awal? Oh, Setelah tahiyat itu awal saja. berdoa sambil menunggu. Kan boleh berdoa setelah tasyahud. Karena Nabi bilang pilih doa yang kamu mau. Satu mungkin terkait di luar tema juga untuk berwudu Ustaz ini. Yang mana Ustaz lebih baik itu mencelupkan tangan ke timba itu bacaan atau Ustaz ini Menuang. yang dipakai timba misalnya Ustaz. Baik. Itu. Nabi dua-dua belum praktekkan. Kalau Nabi, jadi Nabi itu kadang sahabat ada yang menuangkan untuknya. Ada juga seperti praktek dari Utsman bin Affan yang dilihat Nabi, dia menciduk dengan tangannya. Enggak. Demikian pula di hadits Abdullah bin Zaid, dia ciduk dengan tangan. Dia ambil, baru dia cuci. Telapak tangannya, dia cuci, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, keluarkan, di wajah, baru ciduk. Dua-duanya dipraktek. Ya, karena orang yang mengatakan lebih utama air mengalir, karena mereka membahas air musta'mal. Jadi air bekas pakai. Jadi ada yang berpendapat air bekas pakai itu suci tapi tidak mensucikan. Bekas pakai itu kalau kita celupkan tangan kan bekas tak itu. Yang benarnya pendapat itu tidak kuat. Karena dulu Nabi SAW ya terkait dengan air wudhu, beliau juga begitu. Kan dulu jarang keran seperti kita sekarang ini. Dulu orang berwudhu dari ember, dari baskom, dari tempat air, dan rata-rata mereka ciduk. Mandi junub saja Nabi ciduk dari dalam ember. Begitu. Artinya kata para ulama pasti ada jatuh kembali. Ya makanya yang benarnya air musta'mal, air bekas pakai tadi, selama tidak berubah bau, rasa, dan warna, tetap suci dan mensucikan. Kecuali berubah rasa, berubah bau, berubah warna, baru suci tapi tidak mensucikan. Itu yang diperhatikan. Alhamdulillah. Kita cukup dulu. Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjut lagi nanti. Pekan depan berarti libur. Alhamdulillah. Betul.
Tanggal 18 Agustus cuti. Cuti bersama. Bukan libur kan cuti. Biar cuti tak masing-masing. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu berarti. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.